alamin. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Nurul Fatah yang saya hormati. Islam adalah agama yang lengkap. Islam adalah agama penyempurna dari syariat nabi-nabi terdahulu. Hampir syariat atau amalan nabi-nabi terdahulu itu ada dalam diri sepenuhnya di dalam agama Islam. Sejak zamannya Nabi Adam sampai zamannya Nabi Isa, itu ada amalan-amalan yang hingga sekarang dilestarikan, diabadikan di dalam agama kita, agama Islam. Amalan dan syariat yang pernah dilakukan oleh Nabi Adam misalnya, yang hingga hari ini diwarisi oleh kita dan hingga hari ini diamalkan oleh kita, itu seperti doa Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu adalah amalan yang dibaca, doa yang dibaca oleh Nabi Allah Adam saat beliau melakukan perbuatan kesalahan. Ya. Dan doa itu hingga sekarang kita sering baca, betul Pak? Kita sering mengamalkan. Ya. Termasuk kurban, itu juga terjadi pada Nabi Adam dan anak-anaknya ketika untuk menentukan pilihan antara pernikahan Qabil dengan pernikahan Habil, disuruh untuk berkorban. Siapa yang kurbannya diterima, itulah yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadima wa lam yutaqabbal min al-akhar ila akhir surah, ila akhir ayat. Kemudian syariat juga berkembang. Di eranya Nabi Nuh ada syariat. Ya, kemudian syariat itu juga masih kita abadikan, ya, masih kita amalkan. Seperti misalnya ketika kita naik kendaraan, dianjurkan untuk membaca doa. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Itu adalah doanya Nabi Nuh ketika beliau hendak naik perahu. Ya, tapi kita lupa, naik motor celikrak aja, tidak membaca doa. Udahlah, yang penting baca bismillah doanya biar cepat. Bismillah. Nah, kita jarang ngamalin ilmu itu. Nah, itu di era Nabi Nuh dan hingga sekarang diabadikan. Turun lagi di eranya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim termasuk nabi yang banyak sekali syariatnya diamalkan oleh kita. Mulai dari kurban sampai amalan-amalan haji, itu adalah syariatnya Nabi Allah Ibrahim. Ya. Kurban penyembelihan hewan itu. Bahkan termasuk khitan. Itu awal mula yang mensyariatkan khitan itu adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dan hingga turun temurun itu syariat diabadikan sampai eranya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hingga sekarang khitan itu diabadikan. Kendati kita hidup di dunia modern, itu masih banyak umat atau manusia yang hingga saat ini banyak yang tidak khitan. Ya. Konon seperti orang-orang Cina itu nggak khitan, Korea, Jepang itu nggak khitan. Ya. Ya. Termasuk negara-negara Eropa sana juga itu tidak pada khitan. Tapi kita sebagai umat Islam itu tetap diwajibkan untuk melaksanakan khitan. Itu di era Nabi Allah Ibrahim. Terus sampai ke eranya Nabi Musa, bahkan sampai ke Nabi Allah Isa alaihissalam. Banyak sekali amalan-amalan yang dilakukan oleh
umat Islam hingga saat ini. Maka Islam adalah agama yang paling lengkap karena melengkapi dan menyempurnakan syariat nabi-nabi terdahulu. Penggalan-penggalan itu, puzzle-puzzle itu disatukan di dalam agama Islam. Maka Islam, amalan apapun di dalam agama kita itu selalu ada. Doa, zikiran apa aja itu ada. Enggak ada suatu amalan yang tidak ada zikirannya. Tidak ada satu amalan yang tidak ada doa. Semuanya dalam agama Islam itu ada. Tadi naik kendaraan, ada doanya enggak? Ada. Turun dari kendaraan, ada doanya enggak? Ada. Masuk masjid, ada doanya enggak? Ada. Keluar masjid, ada doanya enggak? Masuk ke dalam rumah, ada doanya? Ada. Jamaah nih, kalau ingin rumahnya berkah, setiap keluar masuk itu baca assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab sendiri, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Lalu Bapak ayat baca Kulhu Al-Ikhlas sekali aja sebelum masuk, Pak. Sebelum masuk, jangan udah masuk. Ya. Baca Kulhu sekali aja, syukur-syukur 3 kali. Depan pintu. Qul huwallahu ahad ila akhir surah. Itu orang yang ngamalin itu. Itu insya Allah rizkinya berkah. Rizkinya nggak akan pernah putus. Bahkan insya Allah rizkinya itu bukan hanya mencukupi keluarganya, tapi juga sampai ke tetangganya. Bisa bagi-bagi sama tetangga. Tetangga kanan kebagian, tetangga kiri kebagian, itu keren. Ya, kalau kita hidup di tengah-tengah masyarakat, bisa berbagi sama tetangga, bisa berbagi sama saudara, itu udah keren. Berarti menandakan bahwa diri kita ini cukup. Karena nggak mungkin dimakan sendiri, kebanyakan, sehingga harus dibagi. Itu amalannya itu. Ya. Agama Islam. Mau tidur ada doanya nggak? Ada. Bangun tidur ada zikirannya nggak? Ada. Bahkan zikiran yang paling banyak itu adalah di saat kita mau tidur. Kerennya luar biasa. Tinggal kita mencari ilmunya dan mengamalkannya. Problem kita pertama itu nggak mau yang ngaji, nggak mau nyari ilmu. Kemudian yang kedua, setelah dapat ilmu itu ditinggalin ilmunya, tidak diamal, itu problem kita. Sehingga kehidupannya itu stagnan, biasa-biasa aja, nggak ada perubahan. Ilmu akhirnya nggak nambah, amalan juga nggak meningkat. Itu problem kita. Nah kita nih yang setiap subuh ngaji, Sabtu ngaji, ada pengajian di sini Sabtu ya, ada pengajian. Minggu ada pengajian. Seminggu 2 kali lah setidaknya di sini gitu. Yang saya tahu. Seminggu 2 kali itu subhanallah udah luar biasa. Ya. Pahala kita, investasi pahala kita itu keren. Karena majlis yang paling diridhoi dan majlis yang paling disukai oleh Allah dan Rasulnya itu adalah majalisul ilmi, majlis ilmu. Majlis ilmu derajatnya lebih tinggi daripada majlis zikir. Majlis ilmu lebih tinggi derajatnya daripada majlis ibadah. Majlis ilmu lebih tinggi derajatnya daripada majlis-majlis yang lainnya ada di dunia. Maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita diberikan kekuatan dan kemampuan untuk dapat hadir di majlis ilmu, dan mudah-mudahan apa yang kita kaji, kita pelajari dijadikannya oleh Allah sebagai ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kelengkapan agama Islam itu sampai hal-hal yang kecil, sampai hal-hal yang prinsipil,
sampai hal-hal yang privasi itu dibahas di dalam agama. Hal yang privasi itu misalnya apa? Yang prinsipil. Hal yang privasi itu misalnya, mohon maaf, perempuan haid. Dibahas nggak di dalam Al-Quran? Dibahas nggak? Dibahas. Betul nggak? Yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang haid. Katakanlah wahai Muhammad, haid itu adalah adzan, penyakit. Maka jauhilah mereka saat mereka dalam keadaan haid. Pembahasan bulan yang lalu. Itu udah kita bahas bersama. Nah, pembahasan pada pagi hari ini menyempurnakan agama Islam, dan saking sempurnanya tidak ada yang dibahas di dalam agama. Yaitu kelanjutan dari surat Al-Baqarah kemarin ayat 222. Pagi hari ini kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat 223. Ini yang kita bahas. Tentang apa? Tentang hubungan berumah tangga. Kalau kemarin tentang haidnya, sekarang tentang hubungan rumah tangga. Bahkan bukan hanya sekedar hubungan rumah tangga, hubungan badan. Saya bacakan ayatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Nisa'ukum harsul lakum, istri-istrimu, istri-istri kalian, nisa'ukum itu jamak. Jamak itu lebih daripada 3 ya. Nisa'ukum, istri-istri kalian. Jadi bukan istri kalian, tapi istri banyak. Karena memang umat Islam dikasih kesempatan oleh Allah itu berapa? Jatah kita berapa di dunia? Jatah kita dikasih 4. Kalau di surga nanti jatahnya berapa? Lebih banyak kan? Jatah kita di dunia. Jatah kita di dunia aja 4 ya. Apalagi nanti di surga, di akhirat itu lebih banyak jemaah. Walaupun kita dikasih jatah 4, tetap 1. Alhamdulillah. Karena ilmu poligami itu paradok. Beda dengan ilmu matematika. Kalau ilmu matematika 1 ditambah 1 hasilnya berapa Pak? 2. Tapi kalau ilmu poligami 1 ditambah 1 hasilnya 1. 1 ditambah 1 hasilnya 1. Karena yang 1 itu minta cerai. Jadi nggak nambah dia. Jadi nggak 2. Karena yang 1 minta cerai, makanya tetap 1. Jamaah rahimahumullah. Nisa'ukum harsul lakum, istri-istri kalian itu adalah harsul lakum, ladang bagi kalian. Fa'tu harsakum anna syi'tum, maka datangilah sawah kalian, ladang kalian sesuka kalian semua. Wa qaddimu li anfusikum, dan dahulukanlah untuk diri kalian sendiri. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa'lamu annakum mulaquh, ketahuilah kalian semua sesungguhnya kalian itu akan menjumpainya. Wa basyiril mu'minin,
memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Jamaah Masjid Nurul Fatah yang saya hormati, kita lanjutkan ke tafsirnya. Apa itu yang dimaksud harsun? Apa yang dimaksud dengan ladang? Apa yang dimaksud dengan sawah di situ? Ya. Yang dimaksud sawah, yang dimaksud ladang di sini adalah ilqaul badri fil ardi, yaitu menanam benih, menanam bibit di atas bumi. Itu namanya harsun. Ya. Nanam bibit di atas bumi atau nanam benih di permukaan bumi. Kalau kita punya bibit, kemudian ditanamnya di udara, digantung, bisa hidup nggak Pak? Enggak. Atau kita punya bibit, punya benih, lalu diceburin ke air, numbuh nggak? Enggak. Nanam, kalau mau numbuh, kalau mau berhasil, maka harus nanamnya itu di tanah. Kalau nanamnya di tanah itu insya Allah bibitnya akan tumbuh. Itu, ya. Itu menurut Ar-Raghib. Wa qala al-Jauhari, Imam Jauhari berpendapat tentang harsun, ladang. Al-harsu az-zar, yang dimaksud ladang itu adalah tanaman. Wal haris az-zari, dan orang yang menanamnya itu disebut dengan zari, penanam, haris. Ya. Ladang, sawah. Sedangkan orang yang menanamnya disebut dengan petani yang memiliki ladang, yang memiliki sawah. Ya. Wa makna harsun ay mazra'un wa manbatun lil walad. Ladang, tanah atau sawah itu adalah tempat tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Ditanamin padi, tumbuhnya padi. Ditanamin jagung, tumbuhnya jagung. Ditanamin singkong, tumbuhnya singkong. Nanam apapun sesuai dengan bibitnya. Kalau bibitnya jeruk, tumbuhnya jeruk. Kalau bibitnya itu mangga, maka tumbuhnya juga mangga. Tergantung tanaman, tergantung bibitnya. Ya. Maka ladang itu tempat bercocok tanam. Wal ayatu ala hadfil mudhaf aw ala sabili tasbih. Yang di dalam ayat tersebut itu adalah berdasarkan perumpamaan. Ya. Ini tidak membahas pertanian atau perkebunan atau cocok tanam, tidak, tapi sekedar perumpamaan. Perumpamaannya bagaimana? Nih perumpamaannya. Saya bacakan isi kitabnya. Dan tolong jangan dimananin Pak Ustadz corong. Karena memang babnya lagi begini, pas babnya. Saya bacakan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Farjul mar'ah kal ardi. Farjinya orang perempuan itu seperti bumi, seperti tanah. Gitu kan? Paham ya? Wa nutfah kal badri. Ini udah mulai masuk nih, tesuk inti pembahasan kita. Nutfah, sperma, mani itu seperti bibit. Ya. Saya ulang. Farjinya perempuan itu seperti bumi, seperti tanah. Sperma, kata ulama ahli tafsir Imam Jauhari, sperma itu seperti bibit. Wal walad kan nabatil kharij. Anak itu adalah seperti tumbuhan yang keluar. Itu Pak. Tumbuhan yang keluar. Maka anak itu
tipikalnya, karakternya tergantung yang nanam. Jangan hidungnya, jalannya aja mirip yang nanam. Betul. Artinya mirip bapaknya gitu. Rambutnya juga mirip bapaknya. Nah, karena di setiap kita, di punggung kita itu tertanam, ya, tertanam anak. Jadi anak kita adanya min duhurihim dzurriyyatahum, di punggung kita ya. Sebelum anak itu masuk ke dalam rahim, adanya di punggung kita. Yaitu kemudian disebut dengan adanya di alam roh. Adanya di alam roh. Nah, anak itu laki-laki atau perempuan itu genetiknya bukan dari seorang ibu. Kadang-kadang kita berpikir begini, anak perempuan semua. Itu kadang-kadang kriminalnya bagaimana? Yang disalahkan istrinya, yang disalahkan ibunya. Kamu sih anak lahiran lagi perempuan, anaknya perempuan semua. Yang menentukan anak itu laki-laki atau perempuan itu bukan dari perempuan, Pak, bukan dari istri, tapi dari suami. Bibitnya itu adanya di kita, Pak. Istri itu sawah kata Allah, seperti ladang. Ladang itu tergantung bibitnya. Bibitnya ini mau nanam apa? Nah, kita yang punya bibit jemaah, yang punya bibit kita, bukan perempuan. Nah, kalau anaknya perempuan, memang kita punya bibitnya perempuan. Nah, kata bibit ini kadang diartikan oleh orang Indonesia, oleh orang Jawa, bibit itu adalah perempuan. Sehingga kalau ada di antara kita seperti saya, anak saya kan perempuan 3. Itu saya nggak pernah nyalain istri saya. Saya harus mengakui bahwa anak tiga-tiganya perempuan itu bukan domainnya istri, tapi wilayahnya suami. Gitu ya. Demikian pula kalau anak kita laki-laki semua, emang kita punya bibitnya itu laki-laki. Bijinya ada di kita, bibitnya ada di kita. Maka al-maniyyu katanya an-nutfah kal badri. Sperma itu seperti bibit yang unggul. Ditaruh di mana nih bibitnya nih? Nah, itu dia. Ditanam di mana nih? Di tanah kering apa di tanah becek? Apa diceburin ke sungai? Kalau diceburin ke sungai ya udah aja. Digantung di awang-awang ya ketiup angin. Itu. Nanam dengan nanam yang benar, insya Allah hasilnya benar. Nanam dengan tanaman yang salah, itu hasilnya juga akan salah. Misalnya nanam bukan pada yang halal, udah tahu haram, ditanam di situ, ya jadi anaknya itu disebut dengan waladuz zina, anak hasil zina. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Karena salah nanam. Ya, betul. Jadi yang punya hak otoratif nanam itu adalah suami. Ya. Itu kata Az-Zauhari, wal walad kan nabatil kharij. Anak itu seperti tanaman yang tumbuh. Ya. Ini yang dimaksud dengan ladang. Jadi itu adalah wajah perumpamaan tamsil yang sangat indah sekali yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Baqarah ayat 223. Kemudian tafsir kedua, anna syi'tum, sesuka kalian. Nanamnya itu sesuka kalian. Ada yang nanamnya maju, betul nggak Pak? Iya, nanamnya maju.
Ada yang nanamnya mundur, nandur sawah, mundur kan jalan, mundur. Kalau maju, oh berantakan. Kalau nanam kacang, maju, mundur apa miring? Nanam kacang. Kan nanam kacang didencokin dulu tuh. Maju apa mundur? Apa miring? Nanam kacang miring, Pak. Iya. Iya kan? Ikutin lencokan dia. Miring jalannya. Nanam jagung. Miring apa mundur? Miring, Pak. Itu an-nasyitum. Ya. Insyaallah. Nah, apa dimaksud kaifa an-nasyitum itu? Yang dimaksud an-nasyitum sesuka kalian. Kaifa syi'tum. Menurut kalian yang mau. Kaifa syi'tum. Sesuka kalian. Bagaimana caranya? Au ala ayyi wajhin syi'tum. Atau cara yang kamu suka. Mau nanam maju boleh, mau nanam mundur boleh, mau nanam nyamping juga boleh. Ya. Kalau di sini saya bacakan muqabbalatun dari depan. Nah, dari depan boleh. Au mudabbaratun dari belakang. Dari belakang juga boleh. Banyak kitab keren bener itu kan. Dibahas begituan. Au qa'imatun sambil berdiri. Oh, iya. Au mudja'atun atau sambil berbaring. Boleh. Ba'da ayyakunal mati fi maudhil harsin. Nah, ini yang penting. Yang penting adalah tempat cocok tanamnya itu pada tempat yang tepat. Ya. Cocok tanamnya itu pada tempat yang tepat, tempat yang benar, tempat yang halal, itu yang penting jemaah. Kalau soal masalah cocok tanam, teknisnya terserah kalian, kata Allah. Dari depan, dari belakang, dari samping, dari kanan, dari kiri, berdiri, berbaring, terlentang, bebas, mau bagaimana juga boleh. Tapi yang terpenting adalah tempat bercocok tanamnya itu di tempat yang tepat. Artinya gak boleh di dubur, gak boleh. Itu bukan tempat yang tepat, karena di dubur itu dihukumi haram. Semua ulama ijma di dubur itu haram. Ya, karena bukan menanam pada tempat yang tepat. Apalagi nanamnya di tetangga, wah rusak. Ya. Sawah tetangga ditanam, enggak boleh sawah tetangga ditanamin. Bisa digebukin satu RT nanti. Ya, itu. Jamaah rahimahullah. Qala Tabari, Imam Tabari berpendapat, wa qala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu berkata, fa'tu harsakum anna syi'tum. Datangilah sawah kalian sesuka kalian. I'tiha anna syi'ta muqabbala wa mudabbar. Datangilah ladangmu itu sesuka kalian, dari depan atau dari belakang. Malam ta'tiha bid dubur wal mahid. Selagi tidak mendatangi ladangmu itu di dubur dan tidak dalam keadaan haid. Itu menurut Ibnu Abbas. Kalau kalian mendatangi ladangmu itu di dubur, kalau kalian mendatangi ladangmu itu dalam keadaan haid, itu tetap hukumnya haram. Walaupun itu adalah istri kita sendiri. Ya. Ada sesuatu yang halal, ada sesuatu yang haram. Walaupun mutlak milik kita. Istri itu kan milik kita. Ada saatnya halal, ada saatnya haram. Ibadah juga begitu. Ada saatnya wajib, ada saatnya malah nggak boleh melaksanakan ibadah. Iya kan? Sholat wajib, betul Pak? Wajib.
Tapi dalam keadaan haid, sholat menjadi wajib enggak? Enggak. Puasa wajib. Dalam keadaan haid wajib enggak? Enggak. Justru malah kalau puasa itu tidak boleh dilarang. Demikian pula sholat. Ketika dalam keadaan haid justru sholatnya itu dilarang. Kita yang laki-laki, ada nggak sholat yang dilarang? Ada. Tidak semua sholat itu baik, tapi ada sholat yang tidak boleh kita laksanakan. Sholat apa Pak Ustaz yang nggak boleh? Sholat sunnah habis sholat subuh. Benar? Tidak semua sholat itu berpahala. Ada sholat yang kita nggak boleh. Sholat sunnah habis asar, boleh nggak? Nggak boleh. Puasa juga begitu. Ada puasa yang diharamkan. Kalau kita melaksanakannya bukan dapat pahala, tapi mendapat dosa. Puasa apa yang diharamkan? Puasa hari tasyrik. Kemarin udah lewat tuh ya kan? 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kita haram puasa. Justru kalau kita puasa malah mendapat dosa. Beribadah bukan pada tempat yang tepat. Termasuk hari Idnya, Idul Fitri, Idul Adha. Boleh nggak puasa? Nggak boleh. Dapat pahala nggak? Nggak dapat. Dapatnya apa? Dosa. Padahal niatnya puasa. Puasa kan baik Pak Ustaz. Menahan lapar, haus dan dahaga. Malah puasa saya keren. Kerennya apa? Ada Pak orang yang berpikiran begitu. Puasa saya keren Pak Ustaz. Kerennya ketika seluruh orang di dunia tidak ada yang puasa, saya puasa sendirian. Keren nggak Pak Ustaz? Oh ya keren itu. Kok bisa begitu ya? Dari mana kamu tahu? Kok semua orang Islam tidak ada yang puasa, hanya kamu yang puasa? Karena dia bilang puasa pada hari Lebaran Pak Ustaz. Wah, ini ngajinya nih salah guru ini, salah guru. Kalau orang minum salah minum ini. Harusnya bodrek diminum 1, dia minumnya 10. Jadi begini nih pikirannya. Ya, Masya Allah. Ya. Demikian pula membaca Al-Quran. Jangan dikira membaca Al-Quran itu berpahala terus. Ada saat kita membaca Al-Quran itu justru tidak boleh, dilarang. Kapan? Kalau kita tidak punya wudu. Kita sedang hadas kecil atau hadas besar. Atau kita punya wudu tapi bacanya di kamar mandi. Kan kriminal. Iya kan? Kriminal, enggak boleh. Gitu. Ya. Kalau di jalan enggak apa-apa, yang penting hafal. Sambil bawa motor misalnya, ya. Sambil ngaji. Iza baqa'atil waqi'ah laisa li baq'atiha kadhibah. Pas ngerem itu turun. Ngerem kagok gitu. Ya. Yang penting hafal. Atau Bapak naik mobil, punya driver sendiri, bawa Quran. Ya. Di dashboardnya. Ambil, buka lacinya, dashboardnya, ambil Quran, baca. Supir jalan, bapak yang punya mobil baca Quran. Keren gak tuh? Keren ya. Nah, jadi ada ibadah-ibadah yang kita justru gak boleh. Nah, berhubungan dengan istri itu ibadah dan pahalanya besar. Pahala yang besar dan juga pahala yang paling enak itu adalah hubungan dengan istri. Kalau sholat ada dingin-dinginnya lah, ada meriang-meriangnya. Kalau sholat dari bangunnya jangan susah. Kalau tidak punya kekuatan yang dahsyat untuk datang ke masjid, itu nggak bisa jemaah. Puasa apalagi puasa, nahan lapar, haus dan dahaga, nggak enak kan? Sodako juga nggak enak, ya, karena ngeluarin duit sendiri, dikasih ke orang lain. Kalau begitu gua juga mau sesungguhnya terima duit dari orang lain. Kenapa duit saya dikasih orang lain itu? Itu kan nggak enak sesungguhnya. Ya, secara logika.
Tapi nikah, berhubungan dengan istri, itu adalah satu-satunya ibadah yang nikmat. Dan itu berpahala. Nih saya kasih tahu pahalanya. Megang tangan istri, menurut keyakinan jamaah nih, mendapat pahala apa enggak? Mendapat pahala enggak? Dapat pahala jamaah. Maka kalau berjamaah jalan sama istri, pegangin tangan istri. Karena memegang tangan istri itu berpahala. Kenapa berpahala? Kalau memegang perempuan yang bukan istri kita, dosa enggak? Dosa enggak? Dosa. Maka ketika memegang perempuan yang bukan mahram kita, yang bukan istri kita, berdosa, sehingga memegang istri itu berpahala. Melihat istri kita berpahala enggak? Berpahala. Melihat istri orang lain berpahala apa tidak? Tidak. Berdosa. Kalau melihat istri orang lain itu dosa, maka melihat istri kita itu berpahala. Pahalanya berapa? 10. Megang tangan istri itu pahalanya 10. Megang pundak, megang badan, megang doang 20 pahalanya. Tuh. Mencium istri 30 pahalanya. Subhanallah. Ya. Ini kalau ngajinya begini buru-buru pulang aja nih. Ingatnya di rumah. Ya. Nah, mohon maaf, berhubungan harus lakukan nanam itu paling 100 derajat jamaah. Apalagi kalau malam Jumat, malam Jumat itu pahalanya lebih besar. Sampai ada yang meriwayatkan, ada yang menyebutkan sama dengan membunuh 1000 orang Yahudi, 1000 orang kafir. Ya. Malam Jumat. Tapi tidak harus kemudian kalau gitu setiap malam Jumat aja enggak usah begitu. Kalau pengen udah enggak usah mikirin nunggu malam Jumat, kelamaan. Artinya apa? Di malam-malam apapun tetap berpahala dan pahalanya besar. Kenapa menjadi pahalanya besar? Karena bercocok tanam kepada tempat yang haram itu juga dosanya besar. Paham gak jemaah? Zina termasuk dosa besar gak? Dosa besar. Maka berhubungan dengan istri kita itu juga pahalanya menjadi besar. Nah ini yang jarang kita pahami jemaah. Kita seolah-olah menjadi rutinitas, menjadi hal yang biasa, menjadi hal yang lumrah, menjadi hal yang wajar, tanpa berpikir bahwa pahalanya itu demikian dahsyat dan pahalanya itu demikian besar. Maka sebagaimana melihat orang lain itu dosa, maka melihat istri juga pahala. Sebagaimana memegang tangan orang lain itu juga dosa, maka memegang tangan istri itu juga berpahala. Sebagaimana berhubungan dengan wanita lain itu zina dan haram, dosa besar, maka berhubungan dengan istri kita itu juga pahalanya besar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Yuk kita baca tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, lagi walhamdulillah wala ilaha illallah. Sekali lagi subhanallah walhamdulillah
kita dianjurkan untuk menanam karena kita punya bibit. Bibit kita, laki-laki atau perempuan, itu ada di dalam tulang punggung kita. Ya. Jangan pernah menyalahkan istri kita kalau anaknya perempuan semua. Jangan pernah menyalahkan istri kita kalau anaknya itu laki-laki semua. Kita yang punya bibit, kita yang punya benih. Mereka, dia, istri kita, itu adalah tanah, itu adalah sawah, itu adalah ladang. Tergantung bibitnya. Bibitnya ditanamin apa ladang itu. Kalau ditanamin jagung, dia akan tumbuh jagung. Kalau ditanamin padi, dia akan tumbuh padi. Kita punya bibit laki-laki, dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Kita punya bibit perempuan, dia akan melahirkan seorang anak perempuan. Jamaah rahimahumullah. Pahala berhubungan dengan istri itu sangat besar sekali sepanjang berada pada tempat yang tepat, tidak di dubur dan juga tidak dalam keadaan haid. Kalau itu yang terjadi, tetap dihukumi haram, dan itu Allah bersuka. Wattaqullah wa basyiril mu'minin. Hadirin jamaah rahimahumullah, inilah kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat untuk menyempurnakan taklim. Mari kita